Shalom, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat siang. Bersyukur pada Tuhan karena hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah bersama-sama. Izinkan saya mengucapkan Kyonghi kepada rekan-rekan sekalian. Kong Sising dan Mong En gitu ya, saya kira belum telat gitu ya. Dan rekan-rekan, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau masih mengundang dan mengizinkan kami untuk datang beribadah kepada Engkau. Pagi ini Tuhan, kami datang dan kami memberi diri kami membuka hati kami untuk belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau Allah berbicara kepada setiap kami, Kau Allah menyatakan isi hati-Mu, kami mau mendengar, kami mau memperhatikan, dan kami mau mengerjakan apa yang Kau kehendaki. Tuhan tolong kami, Allah Roh Kudus, lembutkan dan bentuk hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Rekan-rekan, hari ini tema yang akan menjadi perenungan kita adalah a gospel-centered community. Rekan-rekan, mari kita membuka satu bagian Alkitab dari kitab Efesus, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Efesus pasalnya yang kedua ayat 13 dan 14. Jika sudah mendapatkannya, mari kita membacanya bersama-sama. Kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saya baca ayat 17, rekan-rekan perhatikan. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saya bacakan satu bagian Alkitab lagi bagi kita sekalian dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya hari ini kalau rekan-rekan pergi kemana-mana, rekan-rekan akan menemukan komunitas dalam berbagai bentuk dan wujud, rekan-rekan, begitu ya. Rekan-rekan akan menemukan di mana-mana ada saja sekelompok orang yang akan berkumpul dan alasan yang membuat mereka berkumpul itu bisa macam-macam. Mulai dari yang jelas sampai yang tidak jelas, mulai dari yang ada faedahnya sampai yang tidak ada faedahnya, rekan-rekan. Ada orang-orang yang berkumpul karena hobinya sama. Hobi makan, ngumpul sama orang yang hobi makan, begitu ya. Ada yang hobi goes, kumpul sama yang goes. Yang hobi lari, kumpul sama yang lari. Yang suka touring, kumpul sama yang touring, begitu ya. Komunitas pemusik, kumpul sama pemusik dan sebagainya, rekan-rekan. Tapi ada juga orang-orang yang buat komunitas brewok, rekan-rekan. Kenapa ngumpul? Kita sama-sama orang brewok, begitu ya. Lalu kita ngumpul. Saya nggak ngerti yang dikerjakan di dalam komunitas itu apa, begitu ya. Mungkin saling berbagi tips gimana supaya brewoknya, nggak ngerti lah ya. Saya nggak pernah brewok, jadi saya nggak tahu apa yang akan dikerjakan orang di komunitas brewok, begitu ya. Nah rekan-rekan, ada juga orang yang ngumpul ya karena kesamaan latar belakang, kesamaan pengalaman hidup. Single mom kumpul sama single mom, mama muda kumpul sama mama muda dan sebagainya, begitu ya. Bahkan rekan-rekan, ketika saya mempersiapkan khotbah ini saya iseng-iseng cari, begitu ya. Ada komunitas apa aja sih di Indonesia, begitu ya. Saya cari di Google komunitas unik di Indonesia, begitu ya. Rekan-rekan tebak saya temukan apa? Ada komunitas Asep Nusantara. Asep.
Ternyata nama Asep itu banyak sekali gitu ya. Karena kan orang yang namanya Asep di Nusantara ini. Sehingga dibuat komunitasnya, ayo Asep-Asep berkumpul begitu. Satu lagi komunitas Agus. Ada Agus di sini? Boleh ngumpul tuh sama Agus-Agus yang lain begitu ya. Nah rekan-rekan saya nggak tahu ngapain tuh Agus-Agus dan Asep-Asep begitu ya. Bahkan ada satu yang menurut saya cukup aneh begitu ya. Ini komunitas foto. Tapi komunitas foto kuburan. Jadi mereka tukang foto, ngumpul buat foto-foto dan tempat fotonya adalah di kuburan begitu. Agak unik dan agak membingungkan sebenarnya ini berfungsi buat apa begitu ya. Tapi fakta ini menjelaskan bahwa memang di mana-mana ide berkomunitas itu adalah sesuatu yang sudah sangat umum hari ini. Ada berbagai bentuk, berbagai wujud dan di mana-mana ada komunitas. Dan rekan-rekan yang menjadi persoalan adalah di tengah-tengah lautan komunitas itu, sekarang kita diperhadapkan pada kenyataan bahwa ada satu komunitas yang namanya komunitas gereja. Komunitas anak Tuhan. Yang perlu kita pikirkan dan renungkan adalah di tengah-tengah lautan dari begitu banyak komunitas yang bertebaran di luar sana. Apa yang menjadi keunikan, keunggulan, kekhususan dari komunitas anak Tuhan? Apakah komunitas anak Tuhan cuman ya salah satu komunitas lah dari begitu banyak komunitas yang ada? Sama sih sebenarnya cuman ini ya komunitas anak Tuhan lah isinya anak Tuhan. Apakah cuman itu rekan-rekan? Apakah ada keunikan, ada keunggulan tertentu yang membuat kita boleh tidak punya komunitas apapun tapi komunitas anak Tuhan ini harus, kudu, wajib kita ada di dalamnya? Saudara saya percaya jauh di dalam hati kita tahu bahwa komunitas anak Tuhan itu harus berbeda, punya nilai yang berbeda, punya keunggulan yang berbeda. Namun mungkin kita tidak menyadari apa nilai dan keunggulannya. Saudara hari ini saya pengen mengajak kita untuk melihat bahwa secara natur dan secara tujuan, komunitas anak Tuhan atau komunitas gereja itu adalah komunitas yang berbeda. Sepenuhnya berbeda, tidak bisa disamakan dengan komunitas apapun di tengah dunia ini. Karena komunitas anak Tuhan adalah a gospel community, rekan-rekan. Sebuah komunitas Injil. Saudara, apa yang saya maksud dengan komunitas anak Tuhan adalah sebuah komunitas Injil? Saya pengen mengajak kita untuk melihatnya melalui 3 aspek, rekan-rekan. Apa artinya komunitas anak Tuhan sebagai komunitas Injil? Yang pertama, rekan-rekan. Komunitas anak Tuhan adalah komunitas yang supranatural, yang dibangun dan dibentuk oleh Injil. Komunitas anak Tuhan atau komunitas gereja adalah a gospel built community. Komunitas itu bukan komunitas yang dibangun oleh manusia, bukan komunitas yang didirikan oleh manusia, tetapi komunitas yang didirikan langsung oleh Allah melalui karya Injil Kristus, rekan-rekan. Rekan-rekan, saya kira kontras dengan komunitas-komunitas yang tadi saya sebutkan begitu ya. Semua komunitas-komunitas tadi itu biasanya berkumpul karena kesamaan-kesamaan yang sifatnya natural, rekan-rekan. Kesamaan latar belakang, kesamaan hobi, kesamaan kesenangan, kesamaan pengalaman hidup, kesamaan identitas, kesamaan strata sosial, kesamaan apa lagi? Kesamaan kebutuhan. Dan saya mau berkata begini, membangun komunitas dengan seluruh kesamaan itu tidak perlu Tuhan, kan? Betul? Secara alami, saudara kemanapun, saudara akan otomatis bergabung dengan orang yang kurang lebih sama kok dengan kita, betul? Sehingga untuk membangun komunitas berdasarkan kesamaan saja yang secara natural itu, memang gak perlu Tuhan. Komunitas seperti itu akan otomatis ada, rekan-rekan. Tapi komunitas anak Tuhan gak kayak begitu, rekan-rekan. Komunitas anak Tuhan tidak dibangun berdasarkan kesamaan. Karena apa? Komunitas anak Tuhan itu bisa terdiri dari orang dari berbagai perbedaan yang ada. Dan mungkin satu-satunya persamaan yang ada, satu-satunya perekat yang ada adalah kesamaan menerima penebusan atau pendamaian dari Kristus. Saudara, komunitas anak Tuhan bisa menjadi komunitas yang terdiri dari orang yang amat sangat berbeda. Amat sangat bertolak belakang. Amat sangat jomplang bahkan latar belakangnya, rekan-rekan. Tapi orang-orang yang berbeda itu
bersama-sama karena hanya punya satu kesamaan, yaitu punya Kristus sebagai penebusnya, punya Kristus sebagai pendamainya, rekan-rekan. Saudara, itulah yang membuat komunitas anak Tuhan itu secara natur menjadi unik, rekan-rekan. Kalau rekan-rekan memperhatikan apa yang terjadi di dalam gereja mula-mula, saudara, mungkin hari ini kita akan merasa begini, apa istimewanya ya gereja mula-mula? Saudara, gereja mula-mula itu sangat istimewa, rekan-rekan. Karena apa? Orang-orang yang pada saat itu melihat komunitas gereja pertama, mereka akan menemukan begini, ini orang-orang yang secara alami gak mungkin sama-sama. Karena apa? Terlalu berbeda. Saudara, di gereja mula-mula itu ada tuan dan ada budak, itu ibadah sama-sama, rekan-rekan. Di gereja itu ada apa? Di gereja mula-mula itu ada orang Farisi, pemimpin agama yang bertobat bersama-sama dengan pemungut cukai, pelacur yang beribadah bersama-sama. Ada orang kaya, ada orang miskin beribadah bersama-sama. Tapi lebih daripada itu, rekan-rekan tahu, ada orang Yahudi dan ada orang non-Yahudi yang juga beribadah bersama. Saudara, untuk orang pada abad pertama melihat pemandangan itu, rekan-rekan, mereka nggak berkata begini, apa yang terjadi di sana ya? Kenapa itu dua kelompok yang harusnya bermusuhan, dua kelompok yang harusnya bunuh-bunuhan, kenapa mereka bisa duduk bersama? Saudara, kitab Efesus yang tadi kita baca berbicara soal, Paulus berbicara soal keunikan dari komunitas gereja di mula-mula itu, rekan-rekan. Ada dua kelompok di sana, ada kelompok orang Yahudi dan kelompok orang non-Yahudi. Kelompok orang Yahudi disebut sebagai kelompok yang dekat, karena secara tradisi mereka sudah mengenal Taurat dan sebagainya. Dan kelompok non-Yahudi yang disebut kelompok yang jauh. Lalu Paulus berkata apa? Di dalam Kristus, oleh darah Kristus, dua kelompok yang tadinya orang asing, orang yang tidak saling kenal, bahkan saling bunuh-bunuhan ini, sekarang menjadi dekat. Bukan hanya dekat, mereka diperdamaikan. Tembok pemisahnya dihancurkan. Mereka sekarang bukan lagi orang asing yang gak saling kenal, mereka kawan, teman-teman. Satu kewarganegaraan, bahkan dibilang apa? Satu keluarga. Dekat sekali, erat sekali hubungannya. Padahal apa? Satu Yahudi, satu non-Yahudi. Satu saudara orang Yahudi akan melihat orang yang non-Yahudi itu orang kafir. Kan? Mereka melihat ini orang yang ditentukan untuk dibinasakan. Konsep mereka soal orang non-Yahudi itu rekan-rekan. Ini orang yang menjijikkan, yang kotor, yang harus dibinasakan. Orang non-Yahudi akan melihat orang Yahudi sebagai orang yang sangat arogan. Mereka sangat benci orang Yahudi. Mereka sangat benci orang Yahudi Kristen pula, rekan-rekan begitu ya. Sehingga ketika di dalam gereja komposisinya ada tuan, ada budak, ada dari berbagai suku, ada yang strata sosialnya berbeda, bahkan ada dua kelompok suku yang tidak mungkin berdamai, lalu sekarang ada bersama-sama dalam satu komunitas, membuat orang bertanya-tanya. Dan mereka bukan hanya ada dalam satu komunitas. Kisah para Rasul menunjukkan bahwa mereka hidup bersama dengan kualitas yang mencengangkan, saudara. Jemaat mula-mula saling menjual hartanya dan membagikannya kepada yang kekurangan. Sehingga tidak ada yang kekurangan, kata Alkitab seperti itu. Mereka memikirkan yang lain, mengorbankan diri untuk orang-orang yang tadinya dianggap musuh, yang harus binasa, yang menjijikan. Yang menjijikan itu, rekan-rekan. Dan apa yang membuat semuanya itu mungkin? Tidak ada kesamaan apapun kecuali satu. Mereka sama-sama ditebus oleh Kristus, sama-sama diperdamaikan dengan Kristus sehingga akhirnya diperdamaikan dengan sesamanya. Saudara, itulah sebabnya komunitas anak Tuhan disebut sebagai komunitas yang supranatural. Tidak ada alasan natural yang membuat mereka bersama-sama. Saudara, pertanyaannya bagaimana dengan gereja hari ini? Bagaimana dengan komunitas anak Tuhan hari ini? Saudara, hari ini ada banyak gereja yang tergiur untuk membangun gereja, membangun komunitas gereja hanya berdasarkan kesamaan-kesamaan natural
dan jarang mengarahkan jemaat untuk berpikir dan mengingat. Kita ini satu, itu karena karya Kristus loh. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud itu begini rekan-rekan. Hari ini gereja tergiur untuk membangun komunitas dan keakraban gereja dengan membangun kesamaan. Ayo, kesamaan lokasi tinggal, kesamaan profesi, kesamaan kebutuhan, kesamaan selera ibadah. Lalu itu yang kita jual, seolah-olah kita berkata bahwa ya itulah yang menarik dari gereja. Itulah yang khusus dari gereja kami. Saudara, saya mau berkata no. Kekhususan, keunikan, keunggulan pertama dari gereja kata Alkitab adalah gereja itu adalah komunitas yang dibangun secara supranatural oleh Tuhan. Artinya apa? Harusnya ketika orang melihat komunitas gereja, orang melihat begini. Ini orang-orang yang hanya karena karya Kristuslah mereka sama-sama. Kalau bukan karena Kristus, gak mungkin orang-orang ini sama-sama. Saudara, bolehkah engkau lihat sejenak teman-teman di kiri dan kananmu? Orang-orang di depan belakangmu. Saya berharap rekan-rekan mulai saling kenal. Saling kenal? Kiri kanan kenal lah. Depan belakang? Ada yang belum kenal, boleh kenalan sebentar? Rekan-rekan, kenapa saya kasih waktu untuk kenalan? Alkitab berkata, dengan karya supranatural Tuhan itu kita jadi satu keluarga. Pernahkah engkau anggap orang depan belakangmu itu satu keluarga? Atau engkau dan saya datang ke tempat ini gak ada bedanya dengan orang datang bioskop. Kita cuma berkegiatan bersama-sama. Yang menyatukan kita adalah tontonan yang sama. Yang menyatukan kita adalah entertainment yang sama. Yang menyatukan kita adalah selera yang sama dan kita tidak pernah berpikir karena Kristus saya dan yang di sebelah saya dan yang di belakang saya yang ada di ruangan ini. Satu keluarga. Saudara, kalau gereja bukan lagi komunitas yang supranatural, ya kita jadi memang tidak ada bedanya dengan komunitas-komunitas yang ada di luar sana. Karena tanpa karya supranatural Tuhan, semua komunitas itu juga bisa ada kok. Hanya komunitas anak Tuhanlah yang terjadi dan ada karena karya penebusan Kristus. Oke saudara? Saudara syukuri dan nikmati komunitas yang Tuhan kasih ini. Oke? Itu yang pertama ya rekan-rekan ya. Nah yang kedua, apa yang saya maksud ketika tadi saya berkata komunitas anak Tuhan itu adalah a gospel community. Kalau yang pertama saya berkata komunitas anak Tuhan itu adalah a gospel built community. Komunitas yang supranatural karena dibangun oleh Injil Kristus. Yang kedua saya mau berkata komunitas anak Tuhan itu adalah komunitas yang counter cultural. Kalau tadi supranatural sekarang counter cultural. Karena komunitas ini adalah komunitas yang harus menghidupi Injil. Kalau tadi dibangun oleh Injil, sekarang komunitas yang dibangun oleh Injil itu bukan hanya merasakan Injil itu, tapi harus menghidupi lagi Injil itu. Rekan-rekan, tadi memang saya berkata komunitas anak Tuhan itu terdiri dari berbagai orang dengan berbagai latar belakang yang tidak mungkin bersama-sama kalau bukan karena penebusan Kristus. Saudara, apa yang terjadi ketika Kristus menebus kita? Kita dijadikan orang kudus. Statusnya orang kudus, rekan-rekan. Tapi ketika kita menjadi orang kudus, pada saat yang sama kita juga sedang menjalani sebuah proses pengudusan terus-menerus. Kita ada dalam satu proses menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, tapi masih juga terus bergumul dengan natur kita yang lama, rekan-rekan. Kita jatuh bangun di sana ada dalam proses perbaikan dan pembaharuan terus-menerus oleh Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi ketika orang-orang seperti ini berkumpul bersama-sama. Saudara, apa yang terjadi ketika orang-orang rusak yang sedang dalam perbaikan berkumpul bersama-sama?
Saudara mungkin membayangkan, oh gereja itu harusnya tempat seperti surga, cicipan surga begitu ya. Orangnya harusnya baik-baik, setengah melayang, tidak akan saling menyakiti, ngomongnya akan sopan. Kalau tegur itu di dalam kasih, nggak ada lah iri-irian, nggak ada. Karena apa? Ini komunitas anak Tuhan. Rekan-rekan banyak orang kecewa karena itu. Kecewa karena menemukan ternyata yang di dalam gereja tidak lebih baik seringkali daripada mereka yang di luar gereja. Saudara, sekali lagi saya mau berkata, status kita memang orang kudus. Tapi kekudusan dan kesempurnaan kekudusan itu masih on the way, rekan-rekan. Sehingga orang-orang yang masih bersama-sama berjuang untuk belajar hidup kudus itu ketika dijadikan satu, saudara bisa tebak apa yang terjadi? Bentrok, saling menyakiti, saling menjatuhkan, saling mengecewakan, berjuang untuk keegoisan masing-masing, memanfaatkan satu dengan yang lain, dan sebagainya, saudara bisa sebut semuanya. Nah saudara, itu juga kan yang kita temukan di dalam gereja. Saudara, ada banyak orang sekali lagi kecewa dengan part ini. Tapi saya mau berkata itulah faktanya. Seorang penulis buku bernama John Ortberg, dia berkata begini. Semua orang itu normal sampai kita benar-benar kenal dia. Betul ya teman-teman ya? Saya kira kalau kita nggak kenal orang, kita cuma tahu dikit-dikit kita akan ngerasa baiklah, kayaknya baik gitu ya. Oke lah gitu. Coba tinggal sama-sama seminggu. Mulai kita ngerasa, ternyata banyak antiknya begitu ya. Coba tinggal bersama sebulan. Tadinya nggak tinggal sama-sama baik sih, bisa curhat, bisa ngomong dari hati ke hati, bisa rasa aduh deket banget gitu ya, bisa sharing makan. Coba begitu kos bareng 1 bulan gitu ya. Mulai begini, ternyata sulit ya bersama-sama. Dia antik, kacau orangnya, misalnya begitu ya. Saudara, saya kira itu fakta yang clear. John Ortberg, dia pakai ilustrasi apa? Dia bilang orang-orang yang hidup bersama itu kayak landak yang hidup bersama. Landak tahu landak? Dia bilang kita sering menemukan yang namanya sekumpulan domba, bahkan sekumpulan serigala yang berpetualang bersama-sama begitu ya. Tapi dia bilang kita jarang, hampir tidak ada yang namanya landak yang hidup bersama. Dia bilang gitu. Kenapa? Landak hidup bersama cuma satu yang akan terjadi. Saling nusuk dan saling menyakiti. Kalau nggak mau saling tusuk, ya ke sudut masing-masing supaya nggak saling nusuk. Tetapi bukankah seringkali itu yang terjadi kan? Di gereja akhirnya kita memilih begini. Either saling tusuk, either begini. Ya sudahlah kita urus hidup kita masing-masing. Lu jangan ganggu gua nggak ganggu lu. Kita ke sudut kita masing-masing. Daripada kita deket-deket hidup sama-sama saling nusuk. Rekan-rekan, sekali lagi ini fakta yang mengecewakan banyak orang. Tapi saya mau berkata begini. Di dunia ini engkau dan saya tidak akan pernah menemukan komunitas yang ideal. Kita tidak akan pernah menemukan gereja yang ideal. Gereja yang ideal itu adalah gereja nanti. Dan kita sekarang dalam proses menuju ke sana, proses belajar ke sana. Dan kita harus berhadapan dengan semua ketidakidealan ini. Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya Life Together, dia berkata begini. Gak ada gereja yang sempurna, gak ada gereja yang ideal. Karena apa? Karena di dalam gereja itu adalah kumpulan dari orang-orang yang broken. Dengan seluruh dirinya berkumpul bersama-sama. Orang-orang yang merindukan dan memimpikan komunitas yang ideal. Sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak mencintai komunitas itu sendiri. Dan hanya mencintai berhala komunitas yang ideal. Saudara, sekali lagi gak ada komunitas yang ideal. Kalau ada komunitas yang ideal, kita masuk ke dalamnya jadi gak ideal. Rekan-rekan. Oke. Kalau ada komunitas yang udah baik, rekan-rekan jangan masuk deh.
nyusahin orang. Termasuk saya ya rekan-rekan ya. Nah rekan-rekan, lalu kita mungkin bertanya begini, lalu gimana dong gitu ya. Rekan-rekan itu fakta yang terjadi, even di dalam Alkitab rekan-rekan. Kalau rekan-rekan lihat murid-murid Tuhan Yesus 12 orang, emang baik-baik? Enggak teman-teman. Mereka itu saling iri-irian. Ingat enggak ketika Yohanes dan Yakobus minta duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus? Apa reaksi murid-murid yang lain? Marah. Marah ke Yohanes dan Yakobus. Kenapa marah? Bukan marah karena bodoh kamu, minta apa sih kamu? Gak boleh minta itu. Begitu. Bukan itu rekan-rekan yang mereka marah. Yang mereka marah adalah, kenapa lu minta duluan, kan kita gak kebagian. Rekan-rekan lihat. Gitu. Kalau rekan-rekan lihat gereja mula-mula apa yang terjadi? Segera sesudah diceritakan bagaimana mereka berbagi dan sebagainya, mulai terjadi apa? Keributan karena ada yang tidak kebagian rekan-rekan. Ada janda-janda yang terlupakan. Betul rekan-rekan? Mulai ada keributan soal ini orang-orang non-Yahudi mau diapain ya? Gimana ya? Kalau rekan-rekan lihat gereja-gereja berikutnya, rekan-rekan akan melihat di Filipi ada pertengkaran. Di Korintus ada perpecahan dan saling meninggikan diri. Di Efesus ada perebutan dan pertengkaran antara non-Yahudi dan Yahudi ini. Dan selanjutnya rekan-rekan. Itu fakta yang terjadi. Dan jadi pertanyaan adalah kenapa semuanya itu diizinkan? Apa yang Tuhan maksudkan dengan semua itu? Saudara, semua kondisi ini memang tidak ideal. Semua kondisi ini memang tidak enak rekan-rekan. Tapi semua kondisi ini adalah kondisi yang paling ideal untuk anak-anak Tuhan belajar menghidupi, belajar bertumbuh di dalam Injil, rekan-rekan. Saudara, kalau kondisi semua udah ideal, tidak ada ruang bagi kita untuk mempraktekkan Injil, rekan-rekan. Tidak ada ruang bagi kita untuk mempraktekkan yang namanya pengampunan, tidak ada ruang bagi kita untuk mempraktekkan yang namanya kasih yang tanpa syarat, rekan-rekan. Karena apa? Semuanya baik-baik, gak ada harga yang perlu dibayar kok. Injil tidak ada gunanya di sana rekan-rekan. Dan justru karena keberadaan orang-orang yang tidak ideal itu ada bersama-sama. Itu menjadi kondisi yang tidak nyaman, tapi ketidaknyamanan itu adalah kondisi yang baik dan diperlukan untuk kita belajar terus berakar, terus bertumbuh di dalam Injil. Rekan-rekan, itulah yang terjadi. Itulah sebabnya dalam seluruh surat Paulus. Jemaat itu diajarin apa? Ayo hidup saling mengasihi. Ayo saling mendahului dalam memberi hormat. Ayo jangan memandang dirimu lebih tinggi daripada orang lain. Ayo pikirin orang lain. Intinya adalah tentang apa? Ayo praktekin Injil. Ayo ampuni, ayo hidup dalam kesatuan. Ayo tunjukin bahwa Injil itu ngefek di hidupmu, kira-kira begitu. Tunjukin bahwa Injil itu bisa mengubah kamu dan punya kuasa dobrak. Kalau tidak ada ketidakidealan, tidak ada ruang buat itu rekan-rekan. Sekali lagi saya mau berkata begini. Apakah semua ini enak dan nyaman? Gak enak dan gak nyaman rekan-rekan. Kondisi tidak ideal ini di tengah itu ditambah tuntutan ayo praktekkan Injil. Saudara, kondisi ini membuat kita harus berhadapan dengan ketidaknyamanan dan kita harus berkomitmen untuk mengasihi di tengah ketidaknyamanan rekan-rekan. Dan itulah yang memang diminta. Itulah komunitas anak Tuhan rekan-rekan. Komunitas yang menghidupi Injil itu di tengah ketidakidealan dan ketidaknyamanan. Saudara, ada banyak orang akhirnya nyerah dengan komunitas yang seperti ini. Nyerah dengan visi dan idealisme Tuhan soal yang namanya komunitas anak Tuhan. Ada banyak yang memilih untuk saya komunitasnya online sajalah. Gereja online, kenapa? Lebih aman teman-teman. Karena apa? Kalau agak sakit dikit, pindah. Agak gak nyaman dikit, pindah rekan-rekan. Atau matiin channelnya. Betul? Ada banyak orang memilih begitu. Gak usah lah, udahlah gak usah susah-susah berelasi sama orang. Hidup belajar mengasihi dengan yang harus, yang gak cocok. Aduh udahlah capek. Udah cari yang gampang aja.
online-onlinean saja. Saudara, kenapa banyak pikiran seperti itu? Karena ini. Saudara, apa yang Tuhan minta memang kontra culture, kontra budaya. Kita sudah terbiasa hidup di tengah budaya yang menina-bobokan kita dengan, ayo dapatkan apa yang nyaman buat kamu. Dapatkan apa yang menyenangkan engkau. Semuanya begitu rekan-rekan. Cari transportasi, cari yang apa? Nyaman, menyenangkan. Betul rekan-rekan? Cari mall, cari yang gimana? Nyaman dan menyenangkan. Convenient and comfortable. Di mana-mana kita sudah dimanjakan dengan dapatkan yang nyaman dan menyenangkan. Lalu kita merasa begini, termasuk di dalam relasi juga harus yang nyaman dan menyenangkan. Bergereja, berkomunitas, nyaman dan menyenangkan. Semuanya yang nyaman dan menyenangkan. Ketika suasana mulai tidak nyaman dan tidak menyenangkan, ketika kita mulai dituntut untuk bayar harga lebih, kita mulai berkata begini, saya mungkin perlu cari yang lain, yang nyaman dan menyenangkan lagi. Saudara, kenapa ini kontra budaya? Karena kita sudah terbiasa ada di tengah budaya yang sangat konsumeristik. Di tengah budaya yang berkata, get whatever you want. Have it your way. Beli burger, have it your way, betul? Beli apapun yang bisa have it your way. Sehingga kita mulai berpikir juga begini, komunitas gereja juga harus yang have it my way. Yang menurut saya cocok buat saya, menyenangkan saya, bisa menjawab apa yang saya perlu. Yang bisa memberi apa yang saya perlu. Di tengah relasi kita juga menuntut begitu, ayo dong isi saya, penuhi saya, senangkan saya. Ketika itu tidak terjadi, kita mulai berkata begini, oke, saya perlu cari komunitas yang lain. Yang bisa have it my way lagi. Saudara, hari ini banyak gereja yang mengajarkan begini. Grow into commitment, bukan grow in commitment. Grow into commitment maksudnya begini. Ayo datang tester-tester dulu, coba-coba dulu. Kita punya program ini nih, kita punya itu, kita bagusnya ini, kita akan bikin kamu nyaman di sini, hebatnya kita di situ. Ayo coba dulu, habis kamu coba tester, ayo mari berkomitmen. Saudara, komunitas anak Tuhan bukan komunitas tester, no. Ketika kita secara supranatural dijadikan satu, disitulah kita diminta untuk grow in commitment. Saya komit duluan untuk mengasihi tubuh Kristus karena saya dimasukkan ke dalam tubuh itu. Karena itu tubuh Kristus, rekan-rekan. Setidak nyaman apapun, saya ditaruh di sana. Saya mengalami Injil Kristus dan saya harus mengasihi anggota tubuh Kristus yang lainnya. Saudara, ini kontra budaya karena apa? Karena itu tidak ada di luar sana. Saudara, sekali lagi saya mau berkata, engkau dan saya tidak diminta untuk berkomunitas demi mendapat. Ketika semua orang datang untuk mendapat, maka semua orang tidak mendapat apa-apa. Betul? Ketika di dalam relasi dua orang, keduanya berharap mendapat, keduanya menuntut pihak yang lainnya untuk memberi. Maka yang terjadi adalah apa? Keduanya tidak mendapat apa-apa. Komunitas anak Tuhan adalah komunitas kita belajar memberi. Ketika semua orang memberi, semua orang mendapat. Betul? Saudara, kenyamanan itu tidak selalu baik. Kenikmatan itu ada harganya. Berapa hari yang lalu anak saya itu dibawa ke klinik tumbuh kembang, kan? Untuk mengkonsultasikan beberapa motorik dan beberapa refleksnya yang kami rasa tidak bertumbuh dengan baik, begitu ya, karena anak kami lahir sesar, kan? Lahir sesar di 38 minggu, mungkin belum cukup matang dan sebagainya, begitu ya, sehingga ada beberapa motorik dan sensori dan anything lah, saya nggak tahu namanya begitu ya, yang dianggap kurang bertumbuh dengan baik begitu ya. Waktu ditanya kenapa kurang bertumbuh dengan baik, ya
Salah satu yang dijawab adalah, ya banyak anak kok kayak begini, tenang saja. Lalu ditanya, penyebabnya apa? Ya inilah harga dari kenikmatan dan kemudahan. Dia bilang begitu. Maksudnya, ya anak-anak sekarang kan diusahakan senyaman dan semudah mungkin ya. Anak dari kecil, ya harusnya dia tummy time di tempat yang keras, dikasih tummy time di tempat yang empuk. Harusnya anak kecil itu ya tidak perlu cepat-cepat dikasih baby walker. Tapi karena rasanya pengen bantu anaknya lebih cepat jalan, dikasih baby walker. Akhirnya malah gak bisa jalan. Dan salah satu yang paling mengejutkan buat saya adalah ketika dia ngomong soal betapa banyaknya efek negatif yang dihasilkan oleh screen time rekan-rekan. Ke anak kecil, anak bayi. Saya kira screen time itu kenyamanan dan kenikmatan buat bayi dan buat orang tuanya. Betul ya? Screen time itu ternyata rekan-rekan membuat anak itu menjadi males. Dia terpaku begitu rupa di depan layar, dia menikmati semua itu dan akhirnya pergerakan-pergerakan dan stimulasi-stimulasi yang harusnya dia kerjakan dengan berjuang untuk dirinya, akhirnya dia tidak kerjakan. Karena apa? Karena dia menikmati layar itu. Nah saya kira ketika anak menikmati layar, orang tuanya juga menikmati. Betul ya? Bisa setengah jam tanpa terganggu, ya kapan? Ya anak screen time baru bisa tidak terganggu, betul? Anak nangis, tantrum, paling gampang dieminnya pakai apa? Kasih layar. Tapi rekan-rekan semua kenikmatan dan kenyamanan itu ada harganya. Harganya adalah apa? Tumbuh kembang anak itu jadi tidak normal, rekan-rekan. Saudara saya mau berkata begini, tumbuh kembang rohani kita juga begitu. Sometimes kita berpikir Tuhan apa jahat ya, kenapa memberikan kita banyak sekali keadaan yang membuat kita tidak nyaman dan tidak nikmat. Kenapa harus berhadapan dengan orang sulit? Kenapa di komunitas park saya? Kenapa di kelompok pemuritan saya? Kenapa ada orang ini? Gitu. Karena saya mau berkata begini. Itu adalah ketidaknyamanan yang Tuhan berikan agar apa? Otot-otot Injil yang telah dipercayakan kepada engkau dan saya itu dilatih. Rekan-rekan. Kalau enggak kapan lagi rekan-rekan? Rekan-rekan kalau di tengah-tengah kita hanya bisa mengasihi mereka yang mengasihi kita. Kita hanya nyaman dengan mereka yang membuat kita nyaman. Saudara apa bedanya dengan komunitas di luar sana? Yang kalau nyaman kumpul, gak nyaman bubar. Saudara saya percaya ketika ini dilanjutkan terus, kita akan makin frustrasi. Betul ya? Kita berkata, aduh matilah. Kenapa tuntutannya ideal banget? Ya, ideal karena memang ini bukan komunitas yang engkau dan saya bisa bangun hanya dengan kekuatan kita sendiri. Justru karena kita bergulat di dalamnya dan menemukan, gila. Ternyata level kasih saya itu tipis banget ya. Ternyata level jangkauan kasih saya itu tipis banget ya. Limited banget ya. Soalnya di titik itulah sebenarnya kita ditarik untuk kembali menyelam lebih dalam, tenggelam lebih dalam, berakar lebih dalam kepada sang sumber anugerah dan sumber Injil itu. Saudara tanpa kita frustrasi dan menyadari kita belum sanggup rekan-rekan. Maka sebenarnya kita tidak akan benar-benar kembali kepada sang Tuhan. Sang sumber Injil itu rekan-rekan. Dietrich Bonhoeffer berkata, seorang yang mau living together with others, dia harus punya life alone with God. Life alone buat apa? Life alone buat menyadari bukan hanya orang lain aneh, dia pun aneh. Bukan hanya orang lain antik, dia yang paling antik, dirinya sendiri paling antik. Bukan hanya orang lain yang kacau, dianya paling kacau. Dan di dalam seluruh kekacauan itu, dia bawa ke hadapan Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan memperlakukan dia. Tuhan memperlakukan dia dengan anugerah, Tuhan memperlakukan dia dengan kasih, Tuhan memperlakukan dia dengan pengampunan, penerimaan. Dan dari dasar itulah, dia biasa belajar memperlakukan orang lain di dalam komunitas. Rekan-rekan, it's okay untuk frustrasi.
Karena memang ini akan terus terjadi sampai akhir hidup kita. Tapi frustrasi itu baik untuk terus membawa kita kepada salib. So, mari kita belajar living alone with God, supaya kita bisa living together with others. Yang terakhir, rekan-rekan. Kenapa komunitas anak Tuhan itu komunitas yang gospel community? Karena komunitas anak Tuhan adalah komunitas yang misional, yang terpanggil untuk proclaiming gospel and revealing gospel. Jadi gampang ya, supranatural karena built by the gospel. Kontrakultural karena harus living out the gospel. Lalu misional karena harus apa? Harus proclaiming and revealing the gospel. Karena engkau dan saya dipanggil di tempat ini bukan untuk menikmati di dalam, enjoy. Ya, setiap minggu teman-teman, rekan-rekan datang memang untuk menikmati menyembah Tuhan. Tapi ingat, ketika engkau dan saya menikmati menyembah Tuhan, engkau dan saya dipanggil untuk keluar bersama-sama di hari Senin sampai Sabtu untuk memproklamasikan Injil dengan hidup kita. Engkau dan saya dipanggil untuk bersama-sama proclaiming. Dan bukan hanya sekedar proclaiming, engkau dan saya harus revealing the gospel dengan visualisasi hidup kita bersama, rekan-rekan. Rekan-rekan mungkin tadi bertanya gitu ya, kenapa saya panjang lebar di poin kedua soal ayo hidupin Injil, nggak nyaman kontra budaya, ayo tetap hidupin. Ayo membuat kita sangat tidak nyaman, memaksa kita keluar dari keakuan, ayo belajar hidupin Injil. Saudara, kenapa itu harus dilakukan? Karena itulah bentuk visualisasi yang paling clear dari bagaimana power, kekuatan, kuasa dari Injil itu. Injil itu mampu mengubahkan orang, mendamaikan orang yang bertikai dengan Allah dan bertikai dengan sesamanya. Injil itu mengubahkan orang. Dan kalau hidup bersama anak Tuhan tidak tunjukin itu, orang akan berkata begini, kenapa saya harus percaya Injil? Kalian yang bilang percaya Injil saja hidupnya tidak menunjukkan apa-apa. Saudara, Kevin Van Hooser berkata kita itu public face of the gospel. Public face. Ambasador. Dia menyebut kita ini the theater of the gospel. Church is the theater of the gospel. Artinya apa? Setiap kita itu pemeran dalam sebuah drama besar Allah. Dan drama besar Allah itu adalah tentang Injil. Pertanyaannya, ketika kita hidup bersama, berperan bersama di dalam drama itu, yang orang lihat adalah cerita Injil, pesan Injil, atau yang orang lihat adalah enggak, sama aja. Itu mereka kumpul karena sama aja. Sama itu satu orang, satu daerah semua. Itu backgroundnya sama semua itu. Dan tidak ada Injil apa-apa yang diceritakan di sana. Saudara, kalau tadi kita lihat Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Itu ayat yang menarik, rekan-rekan. Di situ murid-murid setelah pembasuhan kaki dibilang begini, ayo mari belajar, aku berikan satu perintah baru kepada kamu. Supaya apa? Kamu saling mengasihi. Saling mengasihinya seperti apa? Seperti aku mengasihi, seperti Kristus mengasihi. Begitu ya. Berarti rela mati, mengorbankan nyawa, membayar harga dan sebagainya. Disuruh mengasihi seperti itu. Lalu dikasih tahu alasannya. Karena apa? Kalau kamu saling mengasihi, dunia tahu, orang tahu. Kamu itu murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Rekan-rekan ketika baca bagian itu, part yang menarik perhatian saya adalah begini. Kenapa Tuhan gak ngomong begini ya? Ini kan pengen orang lihat, lalu tahu orang-orang ini murid Tuhan kan ya. Kenapa gak ngomong begini? Ayo murid-murid keluar, kasihi orang-orang. Karena kalau kamu kasih orang-orang, orang-orang akan tahu kamu muridku. Enggak, perintahnya gak kayak gitu. Bagian lain memang perintahkan itu rekan-rekan begitu ya. Kasihi orang lain begitu ya. Tapi bagian ini ngomong soal begini. Dalam hidupmu bersama ada satu hal yang kamu harus lakukan. Hidupin kasih itu supaya apa? Dengan engkau menghidupi kasih itu bersama-sama. Itu menjadi sebuah visualisasi. Siapa saya yang sedang engkau dan saya sembah. Siapa Tuhan yang sedang engkau dan saya sembah. Rekan-rekan. Engkau dan saya harus memvisualisasikan anugerah Tuhan itu.
Yang terakhir sebagai penutup, rekan-rekan pernahkah berpikir kenapa di Kisah Para Rasul, setelah di awal-awal diceritakan tentang begitu banyak mujizat, rekan-rekan. Ada orang sembuh. Di belakang-belakang ketika makin banyak gereja berdiri, makin jarang mujizat itu diceritakan. Tanda-tanda ajaib itu makin jarang diceritakan. Yang ada adalah gereja itu makin diteguhkan, diceritakan makin berkembang, bagaimana mengawasi ajarannya dan sebagainya. Kenapa saudara? Saya kira Lukas punya satu pesan terselubung yang dia mau sampaikan. Yang dia mau sampaikan adalah kehadiran gereja itu sendiri adalah sebuah mujizat. Gereja dengan orang-orang yang berbeda, pendosa-pendosa yang masih dalam proses pemulihan, yang hidup bersama-sama, mau hidup bersama-sama, mau belajar Injil bersama-sama, mau menghidupi Injil bersama-sama, itu adalah sebuah mujizat. Saudara, apa yang kau rindukan dengan Grace Life Community Church? Saya tidak berharap ada satupun penonton di tempat ini, rekan-rekan. Karena engkau dan saya tidak datang ke tempat ini untuk nonton. Engkau dan saya datang ke tempat ini karena kita dipersatukan oleh Kristus. Saya tidak berharap ada satupun orang yang datang ke tempat ini seperti untuk transaksi. Pengen dapat apa, pengen diuntungkan apa, ada kepentingan apa yang mau dipenuhi. Engkau dan saya datang ke tempat ini untuk memberi, untuk belajar menghidupi Injil. Adakah orang-orang di tengah komunitas ini yang engkau rasa sulit bagi engkau untuk nyatakan dan praktekkan Injil kepadanya? Mungkin itu yang pertama yang kepadanya engkau harus belajar menghidupi Injil dan melatih otot Injilmu. Kalau ada orang baru datang ke tempat ini, film seperti apa yang mereka lihat? Adakah mereka merasa Tuhan hadir di tengah mereka? Ada Injil yang nyata di tengah mereka. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami. Kami sungguh butuh belas kasihan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami menyadari kami terbatas. Kami menyadari kami seringkali menyimpang dari apa yang Engkau inginkan untuk sebuah komunitas ya Tuhan. Karena itu kami kembali ya Tuhan dan kami mohon tolong kami. Tolong setiap kami ya Tuhan. Tidak ada satupun yang terkecuali. Ajar kami menghidupi Injil itu. Ajar kami dibaharui oleh Injil itu. Ajar kami digerakkan untuk hidup berpadanan dengan Injil itu. Sehingga Tuhan dalam hidup kami bersama, ada pengampunan, ada penerimaan, ada saling melayani, ada saling mendahulukan, ada kesabaran, ada kemurahan, yang boleh kami nikmati dan rayakan bersama ya Tuhan, di tengah relasi kami satu dengan yang lain. Bahkan Tuhan kami berdoa, kami rindu Tuhan, ada saling mendorong dan saling mengusahakan, saling menegur dan saling menasehati satu dengan yang lain, menuju kepada kekudusan ya Tuhan, yang terjadi di antara kami. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Kami berdoa supaya komunitas ini boleh menjadi berkat. Komunitas ini boleh menyatakan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati.